Anak orang pendatang tidak ada satu pun terpikir membuat aku berhenti. Dan aku tinggalkan panggilanku. Dan dia berkata, dia berjalan dari kekuatan, strength, from strength, dari iman kepada iman. Makin lama, walaupun aku menyadari dan makin kuat, hendak berapa? Berhadap Tuhan. Di mana? Di sini Tuhan panggil. Datang, lewati. Ada orang, ada kalajengking, ada Yudas, aku tahu. Bukan di situ panggilan. Kau jangan berhenti di sini. Ini bukan tujuan akhir. Kau jangan berhenti di sini. Finishing well. Ayo selesaikan. Menghadap aku di mana? Sion. Bapak Tuhan, jangan pernah ukur dirimu dengan apapun. Lakukan kehendak Tuhan dalam dirimu. Amin. Pembuatan gambar Derek Clemens. Atlet ini menginspirasi saya. Saya nonton, dia adalah bukan seorang juara dari Olimpiade Barcelona. Pada saat bukan ini, Derek Clemens. Derek Clemens. Dia adalah pelari 400 meter atau mungkin 200 meter atau 100 meter. Pada saat dia lari pertama kali dalam sebuah pertandingan olahraga, dia lari begitu cepat dan luar biasa. Otot-ototnya, kakinya semua luar biasa. Di Olimpiade Barcelona ada itu, Derek DRX. Dan dia lari begitu luar biasa. Tiba-tiba di dalam tengah pertandingan otot hamstring putus. Otot utama yang menopang kakinya putus di tengah pertandingan ini. Ini orang. Dan saat otot hamstringnya putus, dia sudah berlutut. Kalau saya lihat videonya di YouTube, dia sudah berlutut, kesakitan sekali. Dia berkata, aku nggak kuat. Para medis lari menghampiri dia. Stop. Karirmu masih panjang, kau masih terlalu muda. Jangan kau paksa dirimu. Berhenti. Nanti kami keluar akan ambil kamu, akan bopong. Dia kebaskan tangan mereka, berkata. Dia ucapkan satu kata. Negaraku memanggil aku bukan untuk memulai sebuah pertandingan. Negaraku memanggil aku untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan dia seret badannya. Dia seret badan, dia seret, sakit. Di tengah ada kesakitan itu, tiba-tiba ada orang laki-laki gemuk pakai celana pendek, pakai topi turun ke bawah. Coba dihalangi security. Dan orang ini berkata, "That's my son, itu anakku. Aku mau jumpai anak." Dan bapaknya mulai ngomong, dia, "Papa ya, Derek, apa yang kau mau?" "Papa, aku tidak pernah dipanggil untuk memulai pertandingan. Aku dipanggil untuk mencapai garis akhir. Terus apa mau? Bopong aku, Papa. Tarik aku sampai garis akhir." Seret. Dan Papa kan, "Let's do it." Dengar kata-kata biasa ya. Sampai masa tuamu dan putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Amin. Apakah Tuhan tidak punya kekuatan untuk membawa saudara sampai ke garis akhir? Cuma satu nasihat saya buat saudara. Jangan berhenti. Kau tidak akan dipanggil untuk mengawali. Kau dipanggil untuk mengakhiri sebuah pertandingan. Dan dia berkata, terus Pak, gendong, bopong, seret badanmu terus. Seluruh stadion menunggu. Yang juara 1, juara 2, juara 3 sudah sama semua. Bahkan orang berkata, kamu percuma teruskan pertandingan, toh kamu gak dapat hadiah. Percuma kamu tidak jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. That's not my calling, itu bukan panggilanku. Saudara tidak pernah dipanggil untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Saudara dipanggil sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Amin. Dan hari itu berkata, bukan panggilan untuk menjadi yang nomor 1. Dia tarik badannya. Apa? Aku
harus akhiri dengan kuat pertandingan hidup ini. Ini akan membawa sampai hari matiku. Aku sudah memulai dan aku harus mengakhiri dengan kuat. Nyaman? Hanya orang sangat bagus di awal, dia berhenti di tengah jalan. Charles berhenti dan dia tumbang. Lihat tadi teruskan ayat itu. Mazmur 84 ayat 6, mereka berjalan makin lama makin kuat, tidak menghadap Allah di siang. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai. Rasul besar ini berkata, aku menguasai semuanya, supaya sesudah aku 9:27 baca yang keras, Mas. 1 Korintus 9 ayat 27, dengarkan baik. Dengarkan dari 1 Korintus 9:27 berkata, dan tetapi aku melatih, aku menguasai tubuhku dan menguasai seluruhnya. Baca sama-sama 3 tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Paulus yang bicara, dan dia berkata, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan sendiri ditolak. Bisa nggak kita ditolak? Ini ngomong rasul besar. Ini rasul yang menyebarkan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Kalau kau tidak pernah berhenti, kau tetap lihat ke garis akhir. Seorang pelatih lari pernah ngomong begini, setiap kali kau lari pertandingan, jangan melihat tetangga, jangan melihat sebelah. Setiap kau lari dalam sebuah pertandingan, lihat garis akhir. Amin. Kalau dunia olahraga memberikan nasihat kepada atletnya untuk tidak lihat sebelahnya, saudara, semua pelari matanya ke depan, nggak pernah pelari begini lihat sebelah, nggak ada, semuanya tertuju lihat garis akhir. Ibrani berkata apa? Dalam matamu tertuju kepada Yesus. Amin. Lihat garis akhir. Tiba-tiba dia berkata, Paulus berkata, aku melihat garis akhir. Dan dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, dan aku mencapai garis akhir, dan aku memelihara iman. Saya kepingin suatu kali menghadap Tuhan. Saya mau dengar kata-kata itu. Ayat terakhir sebelum saya close, lihat kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul 20 ayat 22. Yesus, Kisah Rasul 20:22 berkata, tetapi sekarang, baca sama-sama 3 abad. Tetapi sekarang sebagai apa? Tawananmu. Aku pergi kemana? Ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Lihat ini, bahwa apa? Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini rasul hebat. Penjara, sengsara menunggu dia. Didatangi, saudara, didatangi. Ada saya malu sekali. Sengsara, penjara menunggu aku. Dan rasul ini berkata, lihat ayat ini. Tetapi aku apa? Tidak menghiraukan nyawaku sedikit itu. Lihat kata-kata yang diulangi di kitab 2 Timotius tadi. Baca dengan keras. Asal saja
aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dia berkata, sedikit asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan dan panggilanku. Ada seorang hamba Tuhan bernama David Speer. Kalau keluarga gambar David Speer, dia adalah orang Swedia. Dia mengawali dengan luar biasa. Saya pernah tinggal di Swedia selama 9 bulan. Saya selalu Alkitab di sana. Itu negara bagus, salju luar biasa. Dan hari itu tiba-tiba si David Speer dia sudah jual rumahnya, dia jual mobilnya, dia jual semua harta bendanya hanya untuk pergi ke satu tempat, namanya adalah tempat kota Zaire di Kongo, di negara Kongo. Dia jual semuanya. Dan hari itu si David dan Speer, ini saudara, foto kuno ini, dia berangkat dengan sebuah motivasi yang begitu luar biasa. Dia bawa anak kecil, dia sebut anak putranya bernama David Junior, ikut papa jadi misionari, bukan ke Amerika, jadi misionari ke Afrika, di negara kota Zaire, negara Kongo. Dia masuk ke badan misi, dan pada sampai saat di kota Zaire dia ketemu dengan badan misi di situ. Dan badan misi berkata, David Speer dan putramu David Junior berangkat masuk bersama dengan keluarga Erikson. Dan saat mereka berkata, ayo masuk satu suku yang sangat kanibal, suku yang sangat keras dan Injil tidak pernah dibawa ke sana. Dan hari itu dua keluarga masuk ke sana. Begitu dia masuk ke daerah tempat itu, tiba-tiba di daerah seperti itu, tiba-tiba David Speer tidak diizinkan karena kepala suku berkata tidak boleh orang kulit putih masuk ke daerah ini, nanti dewa kami marah. Jadi hari itu akhirnya dua keluarga bernama keluarga Erikson dan keluarga David memutuskan untuk bangun sebuah gubuk yang seperti itu di depan namanya tanah yang tidak boleh diinjak, supaya sewaktu-waktu dia bisa masuk ke dalam dan dia bisa menginjil ke daerah suku pedalaman itu. Tapi dia sudah bangun di situ, dia tinggal dengan istrinya dengan putranya bernama David Junior. Dan sampai terus kemudian dia coba hari pertama tidak bisa masuk karena mereka berkata orang kulit putih tidak boleh masuk ke daerah kami, nanti dewa kami marah. Seminggu dilalui, tetap bermotivasi. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dia tidak bisa bawa Injil masuk ke dalam daerah itu. Sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia tidak bisa bawa Injil ke sana. Dan dia tetap berkata, sekali Tuhan panggil aku sudah tinggalkan semua, negaraku yang nyaman, rumahku yang mewah, mobilku yang berharga, sudah aku jual semua. Tuhan tidak pernah memanggil aku hanya untuk mengawali. Tiba-tiba setelah 6 bulan kemudian keluarga Erikson berkata kepada keluarga David, kami memutuskan kembali kepada misi. Tidak ada gunanya kita nginjil di tempat ini. Sudah 6 bulan Injil tidak pernah bisa masuk ke dalam daerah ini. Sepertinya semuanya sia-sia, tidak ada gunanya. Tiba-tiba David berkata kepada keluarga Erikson, kamu pulang silahkan pulang, tapi jangan suruh aku pulang, karena aku punya motivasi bahwa Injil harus masuk ke dalam. Dan keluarga Erikson pulang ke daerah dan badan misinya, dan David tetap berjuang di situ. Dia hanya ketemu dengan seorang anak kecil yang seperti itu wajahnya, yang keluar dari desa hanya bawa ayam, bawa telur, dan dia bawa ke sana, dia tukar dan barter di sana. Dan pada saat anak kecil itu datang ke sana, dia barter dengan telur, dengan ayam. Istrinya bernama Speer, istrinya berkata dia mencoba menginjil anak ini dengan sebisa mungkin diinjil. Dan si anak ini tanpa disadari bertobat. Tapi David berkata, mana Tuhan? Engkau di mana? 1 tahun kemudian istrinya sudah hamil cukup besar. Dan kemudian dia lihat Injil tidak pernah bisa membawa masuk ke dalam daerah yang sangat dia sudah termotivasi untuk masuk di dalam. Dan Injil tidak bisa dibawa. Dan tiba-tiba suatu peristiwa terjadi, David tidak pernah tahu dia sedang melewati lembah baka, lembah kematian. Istrinya melahirkan, istri yang sangat dicintai. Dan saudara tahu, pada saat istrinya melahirkan,
istrinya mati. Dan sebelum istrinya mati, dia melahirkan seorang putri. Dan dia bicara pada suaminya, suamiku, beri nama anak ini Angie. Meninggal. Si David gak tahu ada anak Baka yang anak Korah pernah tulis. Dia berkata ini, mana Tuhan? Aku cuma minta istriku hidup, kenapa kau biarkan mati? Kena malaya, melahirkan dan mati. Dia gendong bayi, dia pegang anaknya yang junior, pulang pada misi. Setelah hampir 2 tahun dia di sana, dia keluar dengan marah dan mengepalkan tangan ke surga. Masuk ke badan misi, bayi itu dia berikan kepada badan misi, ini tolong urus putriku, aku tidak sanggup mengurus putriku. Dia gandeng putranya. Dan dia ngomong sama putranya David Junior, jangan pernah sebut nama Tuhan di hadapan Bapa. Sepanjang jalan dia naik kapal pulang ke Swedia, dia ngomong sama kapten sama semua orang, jangan sebut nama Tuhan di hadapan saya. Saya kutuk. Saya kurang berdedikasi apa? Saya korbankan semua. Saya jual semua demi sebuah Injil masuk ke dalam sana. Tidak ada satupun jiwa yang bisa dimenangkan. Bahkan aku tidak bisa masuk ke daerah itu. Saya masih ingat pokoknya Pak Robin. Benih kalau tidak ditabur dan mati, benih itu tidak akan tumbuh. Dan hari itu tiba-tiba dia berkata, gak usah Tuhan. Kamu kalah sama saya lebih berdedikasi. Saya ke Afrika, negara yang penuh dengan malaria, sesungguhnya kanibal semua. Saya hadapi semua. Tapi Tuhan tidak mau selamatkan istriku dan mati melahirkan. Dia pulang menikah dengan adik Svea, mabuk, pakai narkoba, hidupnya hancur. Adik Svea juga tidak takut akan Tuhan, mereka hidup berat. Tapi si kecil bayi yang tinggal di pos misi ini tiba-tiba dibawa oleh misionaris lain masuk ke daerah tempat lain. Dan si kecil ini belajar dari bahasa di suku itu. Dia bertumbuh menjadi seorang anak kecil yang tumbuh dengan cinta dan takut akan Tuhan. Dan papanya tidak pernah tahu di Swedia sedang kepahitan dan marah. Dia berkata, Tuhan jahat. Si kecil dia bertumbuh jadi dewasa di daerah Afrika. Pada saat usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kemudian, si misi yang membawa masuk ke dalam, dia pulang, tugasnya sudah selesai, dia pulang ke Amerika. Si kecil Angie dibawa pulang ke Amerika. Dan Angie bertumbuh dewasa, dan sampai usia dewasa dia menikah dengan suaminya saudara. Angie Mars, dia menikah dengan seorang kepala daripada sekolah Alkitab. Dan hari itu dia menikah. Dan pada saat itu si Angie menerima sebuah buletin. Dan di buletin itu dia berkata, ada satu David, Svea, dan Vlad, ditulis seperti ini, mata uang Kongo, dan itu wajah mamahnya, ini wajah mamaku, itu batu nisannya, dan itu adalah negara yang papa mamaku pernah masuk. Dia kaget, loh ini kan orang tuaku. Di badan misi berkata, si badan sekolah kita berkata, kamu diberi tiket gratis dengan suamimu bisa berangkat ke Swedia untuk temuin papamu. Dia bahagia sekali berkata pada suamiku, ayo cari papaku di Swedia. Aku ingin ketemu dengan papa. Ada satu buletin menulis batu nisan, yaitu mamaku yang ditanam di daerah Afrika dan sampai hari masih ada di sana. Dia terbang saudara, semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Kalau engkau tahu dia yang pegang kendali, kalau engkau tahu dia sutradaranya, jangan engkau hakimi Tuhan terlalu awal. Amin. Dia terbang saudara, dan pesawatnya tidak langsung mendarat ke Swedia. Dia mendarat di London, di kota, di stasiun, di terminal pesawat bernama Heathrow. Dia mendarat ke sana. Dia harus stay 1 malam di sana, di London. Dan hari itu si Angie keluar dari kamar hotelnya bersama suaminya. Dia berjalan, tiba-tiba dia lewati sebuah lapangan gelagak olahraga sepak bola. Dengar suara anak sedang teriak-teriak dalam bahasa Inggris.
dengan agak-agak dan jumlah yang penuh luar biasa. Tiba-tiba pada saat Eji mulai masuk, dia mulai mencoba lihat ke dalam. Dia lihat siapa yang khotbah. Aku nggak kenal. Siapa anak itu, dia nggak kenal. Tiba-tiba anak yang sedang khotbah, dia orang Afrika, kalau makan gambar cimi beda gitu. Dia keluar, dia berkata ini, dia ucapkan satu kata, aku adalah benih yang pernah ditabur oleh David dan Svea di kota Zaire di negara Kongo. Aku bertobat karena aku adalah anak kecil yang membawa telur, yang membawa ayam, yang bertobat. Dan kemudian dia berkata seperti ini, dalam ministriku hari ini, dia berkata, aku sudah menangkan 116.000 orang Afrika, 116.000 dibaptis bertobat dalam pelayananku. Aku bangun banyak, aku bangun 1.000 badan pos misi di seluruh Afrika. Aku bangun rumah sakit, aku bangun sekolah, aku bangun panti jompo dan panti asuhan. Eji shock. Setelah ibadah dia lari. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah Eji yang ditinggal di Afrika. Nangis aku. Aku cari kamu. Aku bertahun-tahun cari kamu. Aku pengen ketemu ayahmu. Gara-gara seorang anak kecil yang tidak pernah dianggap. Anak kecil yang cuma bawa telur, bawa ayam, hanya memikirkan papamu dan mamimu mempertobatkan aku. Dan di 110.000 Afrika dimenangkan. Beritahu papamu. Nangis ya peluk. Apakah jumpai papamu? Ya, kamu mau kemana? Aku mau ke Swedia mau cari papamu. Saudara, mereka berpisah. Besok paginya dia terbang ke Swedia. Dia masuk satu apartemen. Dia lihat seorang anak laki yang cukup sudah umur di atasnya Enji. Bau alkohol, rokok di mana-mana. Kamu siapa? David, kakak Enji. Itu papa di dalam. Mana papa? Dia masuk ke dalam rumah. Dia lihat seorang bapak tua bawa wajah yang parah. Dia datang ke rumahnya. Papa, ini Enji, anak yang kau tinggal di Afrika. Dan papanya nangis. Aku tidak mau melihara kamu. Aku tidak sanggup melihat mamamu mati. Aku tidak pernah buang kamu nak. Dan Enji berkata, papa, itu semua rencana Tuhan. Enji dipelihara Tuhan sampai hari ini.